Pahlawan wanita yang terlahir kembali, semuanya menikahi CEO dan mencapai puncak kehidupan mereka. Namun gadis ini secara aktif memilih untuk menikahi pria yang sudah koma selama 10 tahun. Dia tidak hanya harus memandikannya setiap hari, dia bahkan harus mencari cara untuk memiliki anak dengannya. Semua karena di kehidupan ini, Su Xiaomei ingin segera lepas dari kendali ibu tiri dan saudari tirinya yang jahat. Menikah dengan keluarga Liu adalah pilihan terbaiknya saat ini. 3 jam yang lalu karena Su Xiaomei menolak menikahi putra tunggal, keluarga Lu yang kini lumpuh menggantikan saudari tirinya Sue Lingyan justru menyewa sekelompok pria untuk mencoba memerasnya agar menikahinya dengan merekam video yang memalukan tentang dirinya. Ibu tirinya yang selalu tampak peduli padanya, sepenuhnya menyadari semua ini, namun tetap diam. Tanpa jalan keluar, Xiaoming menolak untuk menyerah. Melihat pria-pria mesum mendekatinya, dia melompat dari lantai 25 karena putus asa. Su Lingyan, aku tidak akan membiarkanmu lolos, bahkan jika aku menjadi hantu. Tapi ketika dia membuka matanya lagi, rasa sakit yang menyiksa akibat tulang patah tidak datang. Sebaliknya ayahnya muncul di hadapannya. Lu Yuncong, putra tunggal keluarga Lu, kini lumpuh. Apakah kamu benar-benar ingin adikmu menikah dengannya dan menjadi janda seumur hidup? Apa yang terjadi? Bukankah seharusnya dia sudah mati? Mengapa adegan ini persis sama seperti 3 jam sebelumnya? Dia dipaksa melompat. Perasaan sakit yang sangat nyata, sepertinya dia benar-benar telah terlahir kembali. Mungkinkah bahkan surga pun membantunya? Ibu tirinya masih berpura-pura melindunginya di depan ayahnya. Xiaoming sudah tahu niat aslinya. Dia tidak melawan dengan sengit seperti di kehidupan sebelumnya. Sebaliknya, dia menjawab dengan tenang, aku bersedia menikah dengannya. Hanya dengan menikah ke keluarga Luo, dia bisa melepaskan diri dari kendali keluarga Su dalam waktu sesingkat mungkin. Aku bisa menyetujui pernikahan ini, tapi kau harus memberiku 60% saham perusahaan sebagai mahar. Kau gila, kau pikir kau siapa? Kau mau 60% saham? Lian bereaksi dengan sengit, tapi tanggapan Xiaomi sangat masuk akal. Ayah aku melakukan ini demi keluarga kita. Keluarga Luo dan ibu bisa bersaksi tentang ini. Dia selalu menjadi sosok yang dihormati di lingkungan kita. Meskipun enggan Sufu harus mengakui bahwa dia ada benarnya. Dia hanya bisa menyetujui untuk sementara. Lin Yunlan masih ingin menghentikannya, tapi Sufu yang pragmatis menghentikannya tepat waktu. Ayahmu sedang marah sekarang. Mari kita tenangkan Su Xiaoming dulu. Nanti aku akan mengucapkan beberapa kata manis dan mengelabuhinya agar mengembalikan saham itu. Perusahaan itu akan menjadi milikmu pada akhirnya. Meskipun Lin Yan masih kesal, dia tidak terlalu cerdas dan hanya mendengarkan ibunya. Jadi dia maju dengan munafik dan mengulurkan tangannya kepada kakak Xiaomei. Terima kasih sudah membantuku. Kau akan selalu menjadi... Sebelum dia selesai bicara, Su Xiaoming menampar wajahnya dengan sekuat tenaga. Lin Yanlan dengan cepat bergegas melindungi putrinya. Kau gila, beraninya kau memukul Lin Yan. Bahkan ayahnya dengan marah mengulurkan tangan padanya. Tapi Xiaoming pasti menghindarinya dan menatap langsung ke Su Lingyan. Saat kau muda, kau tergila-gila pada tuan muda Lu dan bersikeras bertunangan dengannya. Dan saat kau dewasa, kau berubah pikiran dan mencampakkannya. Mereka mengakhiri kontrak dengan kita menyebabkan krisis bagi perusahaan. Kau tidak hanya tidak meminta maaf kepada keluarga Lu, tapi kau juga diam-diam di belakang ayah dan secara pribadi menandatangani kontrak pernikahan dengan keluarga Lu yang sangat membutuhkan istri untuk putra mereka. Sekarang kau tahu bahwa putra tunggal keluarga Lu mungkin tidak akan pernah bangun, jadi kau membuat ayah memaksaku menikah dengannya. Jika kau tidak main-main perusahaan, tidak akan punya masalah. Kau jelas tidak menghormati ayah sama sekali. Apa kau ingin rahasia mereka terbongkar? Ling Yan dengan cepat mencoba menghentikannya. Dasar jalang, sejak kapan kau jadi berlidah tajam? Tapi sekarang Sufu juga sudah mengerti semuanya. Dia menampar Ling Yan hingga jatuh ke tanah.
Ling Yan menatap ayahnya dengan tidak percaya. Ayah kau benar-benar memukulku demi jalang itu. Melihat ini, Lin Yunlan dengan cepat maju untuk menenangkan Su Lingyan. Jangan katakan apa-apa, ayahmu sedang marah. Akan ada kesempatan untuk memberi pelajaran pada jalang Su Xiaomei itu nanti. Su Xiaomei menatap semua yang terjadi di hadapannya dengan kebencian. Su Lingyan Lin Yunlan ini baru permulaan. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku darimu. Keesokan harinya, Su Xiaomei tiba di rumah keluarga Lu sebagai kunjungan. Nyonya Lu sudah menunggunya di ruang tamu. Su Xiaomei dengan sopan memanggilnya ibu. Nyonya Lu memandangnya dari atas ke bawah. Ketua Su cukup cerdik menahan putri kesayangannya dan mengirimu ke sini sebagai pengganti. Namun latar belakangmu yang bersih memang memenuhi persyaratan. Karena kamu sudah menerima akta nikah, kamu sekarang adalah istri putraku. Ikut aku. Dia kemudian memimpin Su Xiaomei ke atas. Ini kamar putraku Yu Qing. Melihat orang yang terbaring di tempat tidur, mata Su Xiaomei membelalak kaget. Lu Yunsheng, presiden perusahaan Lu, yang telah koma selama 2 tahun, ternyata sangat tampan. Dia bahkan lebih tampan daripada para selebriti itu. Nyonya Lu menjelaskan situasi putranya saat ini. Mulai hari ini, kamu akan mengurus kehidupan sehari-harinya. Seorang perawat profesional akan datang dan mengajarimu. Kamu perlu memijat otot-ototnya secara teratur untuk melancarkan peredaran darah. Su Xiaomei merasa sedikit aneh. Biasanya, otot akan atrofi setelah berbaring selama 2 tahun. Mengapa fisiknya masih sangat bagus? Nyonya Lu menyela pikirannya dan melanjutkan, ada satu hal lagi. Aku harap kamu bisa segera memiliki anak dengan putraku. Anak hadiah 10 juta punya anak. Su Xiaomei tercengang. Bagaimana mungkin orang yang koma bisa memiliki anak? Nyonya Lu pasti sudah menebak apa yang dia pikirkan. Jangan gugup, meskipun Yunshang sudah koma selama 2 tahun, tubuhnya sama seperti orang normal. Kita bisa berhubungan intim. Situasi keluarga kami cukup rumit. Singkatnya, aku berharap segera memiliki cucu. Meskipun tingkat pendidikanmu tidak tinggi, aku tidak membutuhkanmu untuk menjadi sangat luar biasa selama kamu bisa melahirkan anak. Aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menindasmu, tetapi jika kamu memiliki niat buruk, aku tidak akan mengampunimu. Su Xiaoming dengan cepat memasang senyum menjilat dan menyatakan kesetiaannya. Ibu-ibu tidak perlu khawatir. Aku sudah menjadi istri Yun Qing. Anak yang kulahirkan tidak hanya akan mewarisi kekayaan keluarga Lu, tetapi juga ada bonus bulanan yang begitu besar. Aku benar-benar tidak ada yang perlu dikeluhkan. Lagi pula, di banyak keluarga istri, tidak hanya harus mencari uang setelah menikah, tetapi juga mengurus anak-anak dan memberikan uang kepada keluarga suaminya. Dibandingkan mereka, aku sudah jauh lebih baik. Setelah Nyonya Lu selesai menjelaskan, dia berbalik dan pergi. Cukup pandai bicara. Aku harap kau ingat apa yang kau katakan. Setelah Nyonya Lu pergi, kepala pelayan maju. Nyonya tuan muda, perlu mandi sekarang. Su Xiaomei segera menyingsingkan lengan bajunya, siap untuk bekerja. Aku yang akan melakukannya. Aku yang akan melakukannya. Tapi ekspresi kepala pelayan tiba-tiba menjadi tegang. Biar aku bantu tuan muda Bet. Kau tidak akan bisa mengangkatnya. Biasanya kau hanya perlu membantunya mencuci muka. Tapi sebelum dia selesai bicara, Su Xiaomei mengangkat Lu Yunqing dengan gaya menggendong pengantin. Aku sudah sering melakukan pekerjaan pindahan paruh waktu sebelumnya. Berat ini bukan apa-apa. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat dan efisien menempatkan Lu Yunqing ke dalam kolam. Dia sudah siap mandi. Kepala pelayan tampak malu. Baiklah kalau begitu, aku akan keluar sekarang. Jika Anda butuh sesuatu, tolong panggil saya. Su Xiaoming dengan sopan berpamitan kepada pengurus rumah. Namun saat ini Lu Yunsheng berada di bak mandi, mengerutkan keningnya hampir tak terlihat. Jika dia mandi, bukankah seharusnya pakaiannya dilepas? Meskipun dia sudah siap, mental dia masih merasa sedikit malu. Tidak boleh malu ini, hanya memandikan suamiku yang koma. Ini yang harus kulakukan.
Setelah melepas kemejanya, tangannya meraba-raba perlahan di dalam air. Tiba-tiba dia seperti menyentuh sesuatu yang aneh. Su Xiaomei tiba-tiba menarik tangannya. Tidak mungkin bak mandinya terlalu dalam. Aku tidak bisa menjangkau dari sejauh ini. Lupakan saja. Orang dalam keadaan vegetatif tidak akan membuka matanya. Lagi pula tidak perlu malu. Memikirkan ini, Su Xiaomei mengangkat kakinya dan melangkah ke dalam bak mandi. Duduk di bak mandi memang jauh lebih mudah. Saat dia memandikannya, dia entah kenapa merasa tubuh suaminya sedikit panas. Mungkinkah dia demam? Dia berdiri untuk mengambil handuk baru, tapi kehilangan pijakan. Dia terpeleset dan jatuh ke bak mandi mendarat tepat di atas Lu Yunsheng. Itu sangat mengejutkan pasien itu sampai matanya terbelalak. Su Xiaoming segera melompat bangun secara refleks. Melihat, Kuharap itu tidak menyebabkan disfungsi apapun. Lu Yunsheng yang terbaring di bak mandi mengerutkan keningnya lebih dalam lagi. Su Xiaoming juga sepertinya menyadari sesuatu. Kenapa wajahnya semakin memerah? Tidak, aku harus segera selesai memandikannya. Aku harus memanggil Bibi Zhang ke sini untuk melihatnya. Saat ini pengurus rumah tangga sedang melapor kepada Nyonya Lu. Nyonya dia orang yang baik. Dia tidak menunjukkan rasa jijik sedikit pun terhadap tuan muda. Dia juga sangat kuat. Biasanya, aku sendiri agak kesulitan menggendong tuan muda. Wajar jika dia memiliki kekuatan seperti itu. Gadis ini sejak ibunya meninggal saat dia berusia 10 tahun, terus-menerus dianiaya oleh ibu tiri dan saudara tirinya. Nyonya Lu menatap resume Su Xiaomei dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Jauh lebih baik daripada saudara tiri jalang kecil itu, gadis jahat itu. Awalnya dia berpura-pura lembut dan patuh di depanku. Tapi setelah mendengar bahwa Yingxin tidak akan bangun dan tidak bisa mewarisi perusahaan dia, menarik kembali ucapannya. Dia tidak mau menikah, tapi masih menginginkan hadiah pertunangan. Dia mendorong adiknya sendiri sebagai kambing hitam. Untungnya dia tidak menjadi menantuku. Kalau tidak, siapa tahu masalah apa yang akan dia timbulkan. Pada saat ini, kepala pelayan tiba-tiba mengingatkannya. Nyonya penghuni lama baru saja menelepon. Mereka bilang Nyonya besar ingin bertemu menantu perempuannya. Dia bilang besok dia luang. Ini kesempatan bagus untuk mengajari Nyonya bagaimana berbakti padamu dan merawat tuan muda. Omong kosong, Nyonya Lu membanting tangannya dengan marah. Para orang tua tak tahu malu itu. Tidakkah mereka tahu di hati mereka mengapa Yunxiang mengalami kecelakaan mobil itu? Apa mengajari menantuku? Apakah menantuku perlu mereka ajari apapun? Mereka sengaja menggunakan nama Nyonya besar untuk memanggil menantuku ke sana. Itu tidak lebih dari mencoba menegaskan otoritas mereka di depan Su Xiaoming dan mempermalukan serta menghinaku. Pada saat ini seorang pelayan datang melapor, kepala pelayan Zhang Nyonya mencari Anda. Pasti Su Xiaomei yang punya sesuatu yang perlu dia tanyakan padamu. Cepat pergi. Ketika kepala pelayan memasuki ruangan, dia menemukan bahwa tuan muda sudah dirapikan oleh Nyonya. Aku menidurkannya. Ekspresi Su Xiaomei penuh kekhawatiran. Yinshi sepertinya sakit saat aku memandikannya. Dia tersipu 2 kali. Aku sudah mengukur suhunya dan itu normal. Haruskah kita memanggil dokter untuk memeriksanya? Jantung Bibi Zhang berdebar kencang. Setelah mendengar ini, tuan muda itu benar-benar tersipu. Sejak dia koma 2 tahun lalu, jangankan tersipu dia bahkan jarang tersenyum. Apa sebenarnya yang terjadi di kamar mandi barusan? Aku akan mengurus tuan muda mulai sekarang. Bibi Zhang mengambil barang-barang dari tangan Su Xiaomei. Adam Lu akan mengantarmu ke kediaman lama besok. Dia akan mengantarmu membeli pakaian sore ini. Kamu bisa bersiap-siap terlebih dahulu. Setelah berterima kasih padanya, Su Xiaoming pergi. Setelah memastikan kepergian Su Xiaoming, tuan muda yang koma di tempat tidur perlahan membuka matanya. Tuan muda, pintu kedap suara sudah tertutup. Nyonya Lu seharusnya tidak mengetahui bahwa Anda berpura-pura koma. Lu Inchang memegangi kepalanya dan perlahan duduk. Wanita bodoh itu sangat menjengkelkan. Tuan muda, apakah Anda marah pada Nyonya Lu?
Bagaimana mungkin aku tidak marah? Aku sudah memberikan segalanya padanya, tapi dia masih keras kepala, mengatakan belum. Kediaman lama mengirim orang. Aku harus segera mencari tahu di mana paman dan yang lainnya menyembunyikan kakek. Aku hanya sedikit khawatir apakah mereka akan mempersulit Nyonya Lu besok. Dia terlihat cukup baik, mudah diintimidasi. Lu Yinxing. Dia melihat dokumen-dokumen itu dengan wajah tanpa ekspresi. Jika dia tidak bisa menanganinya, dia harus pergi secepat mungkin. Keluarga Lu bukan tempat untuk bunga yang rapuh. Keesokan harinya, ibu dan anak dari keluarga Su sedang berbelanja. Su Linyan masih marah besar tentang apa yang Su Xiaomei lakukan hari itu. Aku sangat marah pada jalang itu, seolah kerasukan berani menyerangku seperti itu. Dan di depan ayah dia membongkar semua yang kulakukan. Apa yang perlu dimarahi? Apa menurutmu dia akan bersenang-senang menikah dengan keluarga Lu? Wanita tua di keluarga Lu itu juga tidak mudah diajak bergaul. Aku dengar putrinya baru saja membawa pacarnya pulang untuk bertemu dengannya dan dia menyuruhnya diusir. Bagaimana mungkin Su Xiaomei rela merawat mayat hidup itu? Pada saat dia menggunakan lidah tajamnya wanita tua itu, mungkin sudah menamparnya beberapa kali. Mungkin bahkan lebih hari ini. Wanita tua dari keluarga Liu itu bahkan mungkin akan mengusir Su Xiaomei. Diusir di hari pernikahannya, bukankah itu akan sangat lucu? Memang pantas dia dapatkan. Ibu dan anak itu sedang tertawa ketika tiba-tiba mereka melihat sosok yang familiar. Bu, aku rasa aku baru saja melihat si jalang Su Xiaomei pergi ke toko pakaian paling mahal dan mewah di mall. Tidak mungkin wanita miskin itu bahkan tidak pantas berlutut dan menggosok lantai di pintu masuk. Mungkinkah dia masuk ke sana? Tapi aku benar-benar melihatnya masuk barusan. Toko itu sangat mahal. Aku biasanya bahkan tidak sanggup membeli apapun di sana. Ayo kita pergi dan lihat. Aku tidak percaya orang miskin seperti dia bisa benar-benar masuk ke toko semewah dan semahal itu. Setelah ibu dan anak itu masuk, mereka benar-benar tercengang. Itu benar-benar Su Xiaomei. Bagaimana ini mungkin? Uang dari saham itu tidak begitu saja tersedia untuk dibelanjakan. Mungkinkah dia di sini untuk mengantar makanan? Gunakan otakmu. Keluarga Liu tidak akan membiarkan menantu mereka terus mengantar makanan. Si udik itu mungkin bahkan tidak mengerti merek-merek mewah ini. Su Lingyan tiba-tiba mendapat ide jahat. Dia berjalan mendekati Su Xiaoming dan sengaja mengeraskan suaranya. Oh adikku, apa yang kau lakukan di sini? Kalau tidak punya uang, jangan sok jadi nyonya kaya. Kau bahkan tidak mampu membeli sepersekian harga pakaian di sini. Suara kerasnya dengan cepat menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Semua orang menoleh. Cepat singkirkan pakaian itu, jangan sampai adikku mengotorinya. Su Xiaoman mengabaikannya. Sudah dewasa kau masih kekanak-kanakan seperti biasa. Kau suka memfitnahku. Lin Yonglan melangkah maju untuk mendukung putrinya. Yan Erdia hanya mengajarimu bagaimana menjadi menantu yang baik. Kenapa kau tidak menghargai kebaikannya? Kau pikir kau siapa? Memangnya menantuku butuh kau ajari. Suara wanita yang tegas terdengar. Nyonya Lu muncul di belakang mereka. Keduanya yang tadi begitu sombong seketika kehilangan nyali. Nyonya Lu, kenapa Anda di sini? Apa ada masalah jika aku mengajak menantuku berbelanja pakaian Su Xiaoming? Orang ini dibawa ke sini secara pribadi oleh wanita tua ini. Dia bahkan membelikannya pakaian semahal itu. Bukankah seharusnya wanita tua ini membenci Su Xiaoming? Mengapa dia begitu baik padanya? Alis Su Lingyan semakin mengernyit dalam. Ini tidak mungkin, aku tidak percaya. Lin Yunlan segera merendahkan diri. Terima kasih Nyonya Lu karena telah merawat putriku. Aku sangat lega melihat ini. Namun Nyonya Lu tidak memperhatikannya sama sekali. Dia menepis tangannya. Putrimu kah? Seorang simpanan yang bahkan belum berhasil menyingkirkan ibu kandung anak, itu berani bertingkah seperti ibunya. Mata Su Xiaomei membelalak kaget. Nyonya Lu sebenarnya membelanya. Lin Yimun dan Su Lingyan sama-sama pucat karena marah. Su Lingyan adalah yang pertama kehilangan ketenangannya. Dia bergegas maju ingin membalas. Tapi Lin Yunlan mengertakkan giginya dan menghentikannya.
Dia menatap Nyonya Lu dengan ekspresi tegang dan berkata, "Nyonya Lu, saya rasa pasti ada kesalahpahaman di antara kita." Tapi Nyonya Lu sama sekali tidak menganggap serius usahanya untuk menenangkan diri. Jika tidak membeli apa-apa, cepatlah pergi. Bahkan Su Xiaoming yang biasanya sabar pun kehilangan ketenangannya. Wanita tua sialan ini benar-benar keterlaluan. Su Lingyan melangkah maju lebih dulu. "Kami jelas di sini untuk membeli pakaian Mbak. Saya mau pakaian yang sama dengan yang dia pakai." Begitu kata-kata kasar itu keluar dari mulutnya, Su Lingyan menyesalinya. Dia melihat Nyonya Lu memilih pakaian, hampir semuanya adalah edisi terbatas musim ini. Namun Nyonya Lu bahkan tidak berkedip, "Bungkus semuanya untuk menantu saya, Mbak. Saya juga mau pakaian-pakaian itu." Su Xiaoming tidak bisa menahan diri untuk tidak mencoba mencegahnya. "Kamu tahu itu terlalu banyak. Ini hanya beberapa pakaian. Saya mampu membelinya." Nona Sue 6, pakaian total 3,07 juta yuan. "Apa 307 juta? Kenapa tidak sekalian saja merampokku? Bagaimana ini? Semua kartu yang dimilikinya, jika digabungkan, hanya ada sedikit lebih dari 1 juta yuan." Melihat keraguannya, penjual itu menawarkan, "Jika Anda merasa terlalu mahal, Anda bisa mengembalikannya." "Siapa bilang aku akan mengembalikannya? Aku hanya lupa membawa kartuku." Terpojok Su Lingyan memasang wajah berani. "Pakai punyaku saja. Sudah lama aku tidak membelikan baju untuk putriku. Hari ini adalah hari yang sempurna, Nyonya. Maaf, ketiga kartu Anda ditolak. Masih ada 150.000 yuan yang belum dibayar." Kerumunan yang tadinya menertawakan Su Xiaoming berbalik mengejek ibu dan anak itu. "Haha, berlagak sombong tanpa uang." Keduanya benar-benar dipermalukan. Mereka membuat alasan akan pulang mengambil uang dan melarikan diri dengan panik sebelum pergi. Su Lingyan menatap Su Xiaoming dengan gigi terkatup. "Membuat kita kehilangan banyak muka, tunggu saja." Nyonya Lu akhirnya menoleh ke Su Xiaoming di belakangnya. Dia melihat matanya berkedip, seolah air mata akan menetes. "Kenapa ibu menatapku seperti itu? Terima kasih sudah membelaku." Nyonya Lu mengabaikannya. "Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, maka berikan aku cucu segera." Malam tiba, dan dengan itu kelanjutan garis keturunan keluarga Lu yang tak terhindarkan bergantung padamu. "Aku sangat ingin segera menggendong cucu." Su Xiaoming bilang dia akan melakukan yang terbaik, tapi langkahnya saat masuk ke kamar ragu-ragu. Dia tidak berpengalaman dalam hal-hal seperti ini. "Apa langkah pertamanya? Aku sangat gugup. Jantungku berdebar kencang." Liu Yunsheng tetap tenang di dalam. Dia mungkin akan menyerah jika tidak bisa melakukannya. Bagaimana mungkin aku bereaksi karena wanita yang baru ku kenal? Detik berikutnya Su Xiaoming tiba-tiba menciumnya. Terlahir kembali, dia menikahi pria yang telah koma selama 10 tahun. Dia tidak hanya harus mengurus kebutuhan sehari-harinya, tapi juga harus mencari cara untuk memiliki anak dengannya. Percobaan pertamanya berakhir dengan kegagalan. Meskipun dia sudah mempersiapkan diri secara mental, dia kurang pengalaman praktis. "Ya, pelan-pelan saja, aku tidak bisa terburu-buru." Tapi setelah dia tertidur, suaminya yang koma membuka matanya. Gadis bodoh ini cukup menarik. Keesokan paginya, Liu Yingxin terbangun dan mendapati Su Xiaomei memeluknya erat. Apakah gadis bodoh ini selalu tidur seperti ini? Dia mendorongnya menjauh dan dengan cepat berbaring kembali. Su Xiaomei terbangun tak lama kemudian. "Aku harus bangun pagi. Aku harus mengurus suamiku sebelum pergi ke kediaman lama." Melihat punggungnya Liu Yunsheng, penasaran. Apa yang harus dia urus denganku sepagi ini? Ternyata itu adalah menyikat giginya dan mencuci mukanya. Dia tidak menyangka dia akan secara pribadi mengurus tugas-tugas kecil ini. Setelah dia mandi dan berpakaian, wajah Liu Yunsheng sedikit memerah lagi. Setelah Su Xiaomei pergi, Liu Yunsheng membuka matanya. Pelayan Zhang menyerahkan dokumen-dokumen yang membutuhkan perhatiannya. Dia meninjaunya dengan santai berkata, "Kirim 2 orang untuk diam-diam melindungi Su Xiaomei." Pelayan Zhang terkejut. Apakah tuan muda mulai peduli pada nyonya? Di kediaman Su Lingyan sedang mengamuk.
Aku ingin jalang Su Xiaomei itu mati. Cara wanita tua dari keluarga Lu mempermalukan kita kemarin sudah tersebar di obrolan grup. Beberapa gadis Su bahkan mengirimiku pesan pribadi menanyakan apakah aku tidak mampu membeli gaun-gaun itu. Aku kehilangan muka melihat putrinya begitu dipermalukan. Lin Yunlan merasakan sakit hati dan kebencian. Sebuah ide jahat muncul di benaknya. Tidak akan sulit memberinya pelajaran saat dia kembali dalam 3 hari. Atur beberapa orang untuk menculiknya dan memaksanya mengambil foto-foto tidak senonoh dan dia pasti akan menuruti kita. Lagi pula, ku dengar cinta pertama, Liu Yunqing Qi Qixia, sudah kembali dari luar negeri. Wanita tua dari keluarga Liu itu dulu sangat menyayangi Qixia. Begitu dia membandingkan aku, tidak percaya dia akan terus memperlakukan Su Xiaoming dengan baik. Sementara itu, Su Xiaoming sudah tiba di kediaman lama keluarga Liu. Kemewahannya melebihi imajinasinya. Nyonya Lu mengingatkannya untuk tidak mempercayai siapapun. Su Xiaomei tiba-tiba merasa gugup. Bu, apakah ibu punya hubungan yang buruk dengan orang-orang di kediaman lama? Sepertinya memang begitu. Bahkan sebelum masuk Su Xiaoming dihadang oleh 3 wanita. Nyonya pertama di depan memandangnya dengan merendahkan. Karena kau menantu, baru kau harus bersujud 3 kali di gerbang utama terlebih dahulu. Sebelum masuk Nyonya Lu dengan marah melindungi Su Xiaomei. Omong kosong apa yang kalian katakan. Tidak ada aturan seperti itu di keluarga Lu tentang bersujud 3 kali sebelum masuk. Mengapa aku tidak melihat menantu-menantu kalian bersujud sebelumnya? Nyonya tua tidak sakit sebelumnya, jadi wajar jika menantu-menantu kami tidak bersujud. Bersujud sekarang adalah untuk mendoakan kesehatan Nyonya tua. Xiaoming tidak mungkin sedurhaka itu kan? Genggaman Nyonya Lu mengerat. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengumpat. Kau ingin menantuku berlutut di gerbang utama. Ini jelas upaya sengaja untuk mempermalukanku. Dia ingin berdebat lebih jauh, tetapi Su Xiaoming melangkah maju dan menghentikan Nyonya Lu. Bu, aku bersedia bersujud demi kesehatan nenek. Namun menurut tradisi bersujud hanya efektif di hadapan nenek. Nyonya pertama panik. Bagaimana jalang kecil ini tahu banyak sekali. Sebagai menantu baru Su Xiaoming pasti akan berlutut di hadapan Nyonya tua nanti. Untuk mempersembahkan teh dan mengakui leluhurnya bersujud, saat itu tidak akan dianggap sebagai penghinaan. Saat itu seorang wanita muda keluar. Bibi ketiga, tunggu sebentar. Anda bisa memberi hormat kepada Nyonya tua, tapi adik ipar kecil Xiaoming ini tidak bisa. Nyonya Lu mengerutkan kening lagi. Wan Hongtrik, apa yang sedang kau lakukan sekarang? Bibi ketiga, aku hanya berbaik hati dengan tidak membiarkan adik ipar kecil Xiaoming masuk. Kita semua berpendidikan tinggi dan berasal dari keluarga terpandang. Dia orang kelas rendah dari universitas antah berantah yang mengantar makanan. Jika dia masuk ke kediaman tua, bukankah dia akan mengotorinya? Nyonya Lu menggertakkan giginya karena marah, tetapi Su Xiaomei sama sekali tidak keberatan. Astaga, kau menghina nenek seperti ini. Bagaimana kau bisa pantas menjadi cucu menantunya? Wanita muda itu terkejut. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Bagaimana aku menghina nenek? Generasi nenek bahkan tidak punya universitas. Kau bilang orang dengan pendidikan yang kurang tidak pantas memberi hormat kepada Nyonya tua. Bukankah itu menghina nenek? Mendengar ini semua orang terdiam. Raut kekaguman muncul di mata Nyonya Lue. Tak disangka Xiaoming begitu cerdik. Para wanita yang tadi begitu sinis mengubah sikap mereka dan dengan antusias mengulurkan tangan ke arah mereka. Tapi Nyonya Lue mengabaikan mereka, menepis tangan mereka dengan keras. Dia menarik Su Xiaomei masuk ke dalam rumah dan ke hadapan Nyonya tua. Su Xiaomei dengan hormat menyuguhkan teh kepada Nyonya tua. Sesuai rencana, dia membungkuk dalam-dalam kepada Nyonya tua. Rentetan ucapan doanya menyenangkan didengar dan membuat Nyonya tua berseri-seri kegirangan. Dia sangat menyayangi cucu menantu barunya. Saat itu juga dia memberikan gelang pusaka miliknya kepada Su Xiaomei. Semua orang yang menyaksikan merasakan kecemburuan.
Sialan pusaka itu tak ternilai harganya, dan jalang kecil ini mendapatkannya dengan begitu mudah. Dia berjalan mendekati nyonya tua itu dengan manis. Nenek adik Xiaomei bilang dia ingin memainkan lagu piano favorit nenek untuk nenek. Nyonya Lu hendak menyela. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Kapan Xiaomeng bilang dia akan bermain? Tapi sebelum dia selesai, Su Xiaomeng memotong perkataannya. Bu, tidak apa-apa. Nyonya Lu menatap Su Xiaomeng dengan rasa ingin tahu. Bagaimana mungkin Xiaomeng mantan kurir bisa bermain piano sebaik itu? Jika dia bermain buruk, ibu mertuanya pasti akan memandang rendah dirinya sebagai menantu perempuan. Dan secara tidak langsung, Yinshan akan diejek oleh keluarga. Tapi ketika Su Xiaoming menyentuh Tuts, dia membuat semua orang terpukau. Bagaimana ini mungkin? Dia bermain sangat bagus. Wajah Nyonya Lu berseri-seri dengan bangga. Xiaoming ini benar-benar luar biasa. Setelah lagu itu selesai, Su Xiaomei mendekati nyonya tua itu. Nenek, lagu ini adalah berkah untuk nenek. Semoga nenek menikmati keberuntungan seperti Laut Timur dan umur panjang seperti Gunung Selatan. Nyonya tua itu semakin menyayangi menantu perempuannya. Wajah wanita-wanita lain langsung muram. Hati Nyonya Lu akhirnya tenang. Dibandingkan menantunya, jauh lebih baik daripada menantu mereka. Setelah makan nyonya, kedua mengajak mereka berdua berkeliling perkebunan. Nyonya pertama dan Ruan Hong merencanakan skema jahat. Apakah persiapannya sudah selesai? Anjing-anjingku sudah kelaparan selama seminggu. Mereka buas dan akan menggigit siapapun sampai mati kecuali kita. Bahkan jika mereka tidak membunuh mereka, mereka akan merusak wajah mereka. Aku ingin melihat bagaimana bibi ketiga dan wanita rendahan itu akan bertingkah. Sungguh sombong. Lalu ibu dan anak itu berjalan-jalan dan mengobrol. Xiaomei, bagaimana kamu belajar bermain piano dengan sangat baik? Mengetahui bahwa ibunya telah mengajarinya sebelum meninggal, Nyonya Lu merasa semakin sayang pada gadis malang ini. Saat itu, nyonya kedua mendekat menuntun seekor anjing buas. Anjing itu tampak mengancam mengeluarkan air liur, menakuti siapapun yang melihatnya. Tapi nyonya kedua tampak tidak peduli. Tidak apa-apa katanya, dia tidak menggigit. Aku hanya mengajaknya jalan-jalan. Dia kemudian dengan ceroboh melepaskan tali kekang. Anjing ganas itu segera menerkam ke arah Su Xiaoming dan Nyonya Liu seperti serigala menerkam mangsanya. Kedua wanita itu terkejut, napas mereka tertahan di tenggorokan. Tepat pada saat itu, Su Xiaoming secepat kilat melangkah di depan Nyonya Lu. Dia mengambil pot bunga kecil dari rumput di dekatnya dan tanpa ragu membantingnya ke anjing yang hendak mencabik-cabik mereka. Terlahir kembali, dia menikahi seorang pria yang telah koma terbaring tak berdaya selama 10 tahun. Tidak hanya dia harus mengurus kebutuhan sehari-harinya, tetapi dia juga harus mencari cara untuk memiliki anak dengannya. Namun tepat ketika Su Xiaomei dengan berani menyelamatkan ibu mertuanya, mendapatkan kepercayaannya. Cinta pertama suaminya tiba-tiba kembali ke negara itu. Menghadapi anjing ganas yang dilepaskan oleh nyonya kedua dan Ruan Hong, Su Xiaomei tidak ragu untuk mengambil pot bunga. Dia menjatuhkan anjing itu dan dengan cepat berlari ke sisi Nyonya Lu untuk menghiburnya. Apa kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Melihat rencananya terbongkar, Wan Hong bergegas mendekat dan segera mulai menuduh Su Xiaomei. Su Xiaomei, kau wanita jahat, kau membunuh Shuang. Kau akan membayar ini dengan nyawamu. Tapi dia tidak menyangka bahwa Su Xiaomei tidak akan takut. Sebaliknya, Su Xiaoming menarik kerahnya, mengangkatnya dan menampar wajahnya. Nyonya kedua mulai maju untuk membelanya, tetapi Su Xiaoming tak gentar menamparnya juga. Ini membuat nyonya kedua sangat marah. Su Xiaoming, apa kau gila? Beraninya kau memukulku, aku akan memberitahu nyonya besar. Silakan beritahu dia. Biarkan nenek melihat bagaimana kalian sengaja mengarahkan anjing itu pada kami. Kalian tahu anjing ini berbahaya, tapi kalian tetap membawanya ke hadapan kami. Jangan bilang itu tidak disengaja. Nenek tidak pikun. Silakan saja mengeluh.
Biarkan nenek melihat wajah menjijikan kalian. Kalian. Nyonya kedua merasa bersalah. Dia akhirnya tidak bisa berkata-kata. Nyonya tua tahu bahwa Xiong sudah kelaparan selama berhari-hari. Su Xiaomei menatap mereka dengan tegas. Jika kalian tidak menggangguku aku, tidak akan mengganggu kalian. Mulai sekarang, jika ada yang berani menyakiti ibuku, aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Setelah meninggalkan kediaman lama, Nyonya Lu dengan rasa terima kasih bertanya pada Su Xiaomei, "Mengapa kamu melindungiku tadi? Jika kamu memusuhi mereka, mereka mungkin akan membuat masalah untukmu nanti." Tapi Su Xiaoming tidak menganggapnya masalah besar. Ibu dan aku adalah keluarga. Lagi pula, ibu membantuku mengusir ibu tiriku waktu itu. Nyonya Lu sangat tersentuh. Dia tidak menyangka gadis ini akan begitu berterima kasih. Sementara itu, Lu Yunsheng juga mendengar tentang insiden tersebut. Apakah Su Xiaoming benar-benar melindungi ibuku di kediaman lama? Pasti. Informan di sana melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ketika seekor anjing ganas hendak menggigit nyonya istrimu, segera melindunginya. Dia bahkan menampar bibi kedua dan menantunya untuk membela ibumu. Kilatan geli yang nyaris tak terlihat muncul di mata Liu Yunsheng. Dia cukup berani. Aku hanya tidak menyangka pihak paman kedua begitu sombong sampai-sampai secara terang-terangan menyakiti ibuku. Saat itu ada ketukan di pintu kamar tidur. Pengurus rumah tangga itu terkejut. Mungkin nyonya dan istrimu. Lu Inshang segera naik ke tempat tidur dan terus berpura-pura koma, tetapi pengurus rumah tangga mengingatkannya. Tuan muda nyonya selalu patah hati karena Anda koma. Haruskah kita memberitahunya kebenarannya? Lu Inshang menolak. Belum. Ibuku terlalu mudah percaya. Jika kabar ini tersebar, kakek akan dibunuh dan dia juga akan dalam bahaya. Tak lama setelah pengurus rumah tangga pergi, dia kembali membuka pintu. Tuan muda itu bukan nyonya dan istrimu. Terlihat ekspresi ragu-ragu darinya. Lu Yunsheng tidak sabar. Ada apa dengan ekspresi itu? Katakan saja. Pengurus rumah tangga dengan hati-hati berkata, "Itu Nona Ci putri Paman Ci. Haruskah saya membiarkan Nona Ci masuk?" Setelah berpikir sejenak, Lu Yunsheng menolak, "Tidak." Pembantu rumah tangga dengan cepat menjawab, "Ciki Xia." "Nona, Ci maaf, tapi saya sedang membantu tuan muda mandi. Tidak nyaman bagi Anda untuk masuk." Cicu Xia langsung mengerutkan kening. "Pembantu Jang, kenapa Anda tidak peka? Saya sudah jauh-jauh datang, kenapa Anda tidak bisa membiarkan saya masuk?" Tapi dia memasang senyum. "Kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda." Begitu dia melangkah keluar, dia melihat Su Xiaoming dan Nyonya Lu kembali. Jadi ini istri baru Yun King. Dia tidak jelek, tapi penampilan saja tidak akan cukup untuk mengalahkan saya. Melihat kemunculan Cicu Xia yang tiba-tiba Nyonya Lu menegakkan tubuh. "Cu Xia, kenapa kamu kembali?" Cicu Xia bertanya dengan kehangatan yang tak terkendali menatap Nyonya Lu. "Saya langsung ke sini dari bandara. Saya sangat merindukanmu." Dia kemudian menoleh ke Su Xiaomei. "Halo, Anda pasti Xiaomei. Saya mantan pacar Yun King." "Cici Xia." Su Xiaomei terkejut sesaat oleh perkenalan diri ini. Dia tidak bisa memproses bagian mantan pacar, sama sekali tidak menyadari motif tersembunyi Ciki Xia. "Su Xiaoming pasti akan marah saat mendengar identitas saya. Dan ketika Nyonya Lu melihat ketidaksukaannya pada saya, dia pasti juga akan tidak menyukai menantu baru ini." Reaksi Xiaoming tidak seperti yang dia duga. Sebaliknya dia tersenyum dan menjabat tangannya. "Halo Cu Xia," kata Su Xiaoming. Cicu Xia terkejut. Dia bahkan tidak menolak saya. Bagaimana dia bisa begitu tenang tersenyum dan berjabat tangan dengan mantan pacar suaminya? Meskipun Xiaoming tampak tidak terpengaruh, Nyonya Lu masih khawatir akan potensi masalah. "Xiaoming, kenapa kamu tidak pergi menjaga Yin Sheng?" Katanya ingin mengusir Xiaoming. Sebaiknya pisahkan mereka kalau Cu Xia mengatakan sesuatu yang membuatnya kesal. Tak disangka Cicu Xia tiba-tiba memanggil Sui Xiaoming. "Xiaoming, biarkan aku ikut denganmu.
Aku belum melihat Yin Sheng sejak aku tiba. Sedikit kesedihan menyelimuti pikiran Nyonya Lua. Gadis ini masih memiliki perasaan untuk Yin Sheng. Xiaoming, bisakah aku melihat Yin Sheng sebentar saja? Aku sudah lama tidak melihatnya. Nyonya Lua mengira Su Xiaoming akan menolak permintaan yang tidak masuk akal ini. Namun yang mengejutkan, Xiaoming setuju tanpa ragu. Tentu saja, katanya lalu menuntun Cicuxia ke kamar Lu Yunqing. Cicuxia semakin bingung. Bagaimana bisa dia begitu setuju? Istri mana yang tidak akan marah dan cemburu saat mantan pacar suaminya datang berkunjung? Dia tidak marah. Jadi bagaimana? Aku bisa berpura-pura jadi korban di depan Nyonya Lu dan memecah belah mereka. Begitu di dalam kamar Su Xiaoming, seperti biasa, bersiap untuk memandikan Lu Yunsheng. Namun Cicuxia tanpa sepatah kata pun bergegas menghampirinya, air mata mengalir di wajahnya. Yunsheng, sudah lama sekali. Aku rela terluka demi kamu. Kau berjanji akan memberiku dunia. Jika kau tidak mengalami kecelakaan itu, kita pasti sudah menikah sekarang. Bahkan istri yang paling berlapang dada pun akan cemburu dan marah setelah mendengar ini. Ayo teriak padaku, tampar aku, biarkan Nyonya Lu melihat betapa kejamnya dirimu. Reaksi Su Xiaomei selanjutnya benar-benar mengejutkannya. Dia mulai menangis seolah terharu. Qi Xiakao dan Yin Shen telah melalui begitu banyak hal. Cintamu begitu tulus. Jika kamu masih mencintainya, aku akan mundur. Aku akan bercerai. Cinta yang begitu dalam dan tulus akan menjadi dosa jika tidak mendukungnya sepenuhnya. Melalui Cicuxia, apakah gadis ini gila? Dia sebenarnya bersedia bercerai agar kita bisa bersama. Tapi Yunsheng adalah orang yang tidak berdaya. Sekarang bagaimana aku bisa menghabiskan hidupku merawatnya? Jadi dia cepat mengubah nada bicaranya. Xiaoming, terima kasih, tapi itu semua sudah berlalu. Yunchang dan aku sekarang hanya berteman. Su Xiaoming tidak menanggapi seolah dia bahkan tidak mendengarnya. Dia mengulurkan tangan untuk membuka kancing kemeja Lu Yunchang. Cici Xiao terkejut. Apa yang kamu lakukan? Terlahir kembali dan menikah dengan pria yang sudah koma selama 10 tahun, aku baru saja mendapatkan simpati ibu mertuaku. Dan sekarang cinta pertama suamiku muncul. Dia tidak hanya mencoba menjelek-jelekanku di depan ibu mertuaku, tetapi begitu dia melihat suamiku yang koma, dia langsung memeluknya, mencurahkan isi hatinya. Tapi aku tidak terpancing. Aku bahkan menawarkan untuk bercerai agar mereka bisa bersama. Ini benar-benar membuatnya terkejut. Dia hanya ingin mencari muka. Dia sebenarnya tidak ingin menikahi orang yang tidak berdaya. Tapi saat dia melihatku hendak menelanjanginya, dia tidak tahan. Apa yang kau lakukan? Ini mulai hangat, aku akan memandikannya dengan spons. Maukah kau membantu Cicuxia dengan cepat menarik tangannya. Aku tidak ikut. Dia tidak bisa melihatku. Jadi apa gunanya? Mengapa membuang-buang energiku? Dia berpura-pura lemah. Tidak perlu. Hanya melihatnya saja sudah membuat hatiku sakit. Aku pergi sekarang. Melihat Cicuxia pergi, Su Xiaomei merasakan iba. Kasihan sekali kau. Jika kau masih sadar, kalian berdua pasti akan memiliki akhir yang sempurna. Su Xia sudah pergi sekarang. Aku akan menjagamu mulai sekarang. Jangan khawatir. Ibumu sangat baik padaku. Aku akan melindunginya dan aku juga akan melindungimu. Bagaimanapun juga, kau adalah pohon uangku. Dia mencubit pipi suaminya yang koma. Malam itu Lu Yingqing perlahan membuka matanya, menatap Xiaoming yang tertidur di sampingnya. Kelelahan terlihat jelas di wajahnya. Pikirannya berkecamuk. Orang ceroboh seperti itu bahkan tidak bisa tidur dengan benar. Dan aku, sumber uangmu, harus mengurusmu. Dia semakin tidak bisa memahami gadis ini. Orang macam apa kau sebenarnya? Keesokan paginya, Xiaoming memutuskan untuk pergi melakukan riset pasar. Memulai bisnis lebih awal. Di kehidupan lampauku, Su Linyan dan Lin Yunlan mencuri segalanya dariku. Menggunakan trik kotor untuk memaksaku melompat bunuh diri di kehidupan ini, aku akan membuatmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana semua yang kau pedulikan menghilang.
Setelah seharian berkeliling saat dia hendak pergi, dia melihat insiden kekerasan terjadi di depan toko. Ketika dia jelas melihat wajah anak laki-laki yang dipukuli, itu dia tertegun. Bukankah itu Shower Wei? Tanpa ragu, dia melangkah maju untuk menghentikan perkelahian itu. Hentikan, kalian akan membunuhnya. Apa kalian tahu siapa dia? Dia adalah tuan muda keluarga Lu. Mendengar bahwa itu adalah tuan muda keluarga Lu, orang-orang dewasa panik dan segera berhenti. Su Xiaomei maju dan membantunya berdiri. Shower Wei, di mana ponselmu? Telepon sopir keluargamu untuk menjemputmu. Tak disangka saat melihatnya Sharwi langsung menangis. Sobi, tolong bantu. Tolong aku, Xiaoming Jia. Aku selalu menganggapmu sebagai saudari Iner. Dia tidak menginginkanku lagi. Dia sudah punya anakku. Seorang anak tidak bisa tumbuh tanpa seorang ayah. Su Xiaoming terkejut. Su Lingyan hamil, lalu mengapa dia masih ingin menikahi Lu Yunsheng? Sebelumnya Shower Wei terus memegangi Su Xiaomei dan menangis seolah berpegangan pada tali penyelamat. Demi dia, aku melepaskan tawaran masuk universitas top di luar negeri. Aku bahkan melepaskan hak warisku atas keluarga Lu. Aku sangat mencintai Yiner, aku tidak bisa kehilangannya. Air mata dan permohonannya sangat menyedihkan. Tapi alis Su Xiaoming berkerut jijik. Dia tidak ingin terlibat dalam urusan rumit para wanita. Jadi, dia akhirnya berdiri dan melepaskan tangan Sharowei. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Dia mengangkat ponselnya dan menelepon pengurus rumah tangga keluarga Lu. Halo, apakah ini pengurus rumah tangga keluarga Lu? Tuan mudamu terluka. Dia ada di pintu masuk bar distrik. Setengah jam kemudian, mobil keluarga Lu tiba untuk menjemputnya. Kakak Lu, Ruwei Luxing, keluar dari mobil. Su Xiaoming lama tidak bertemu. Melihat kedatangan kakak tertua Lu, Su Xiaoming merasa lega. Lama tidak bertemu Nona Lu. Nona Lu sangat berterima kasih padanya. Jika bukan karena kau menghentikan mereka hari ini, adikku mungkin sudah terluka parah. Aku berterima kasih untuk ini, tapi aku tidak suka berutang budi pada siapapun. Guci abu ibumu yang disimpan di kuil diambil oleh Lin Yonglan. Dia mungkin ingin menggunakan abu ibumu untuk mengancammu atau semacamnya. Su Lingyan telah menyakiti adikku seperti ini. Aku harap dia hidup lebih buruk daripada kematian. Jika kau butuh bantuan, kau bisa datang padaku. Setelah menyelesaikan perkataannya, dia melambai pada Su Xiaoming dan pergi. Setelah mendengar perkataan ini, Su Xiaomei berdiri di sana gemetar karena marah. Lin Yuanwan, kau jalang, kau bahkan berani menyentuh abu ibuku. Pada saat yang sama, Ciki Xiao menerima pesan baru di ponselnya. Itu adalah foto Su Xiaomei menyelamatkan Lu Ruwei, dan mereka saling mendukung. Cicu Xia diam-diam senang. Dia akhirnya punya foto Su Xiaomei dengan pria lain. Menghadapi orang bodoh seperti Su Xiaomei sangatlah mudah. Jadi, dia segera membuat keributan. Nyonya Lu mendorong pintu hingga terbuka. Cuxia, ada apa? Astaga, apa yang terjadi? Cuxia menunjukkan akting kelas Oscar menatap Nyonya Lu dengan air mata bercucuran di wajahnya. Nyonya Lu segera melunak. Jangan sedih. Apa yang terjadi? Katakan padaku, aku hanya merasa sangat kasihan pada Ying Shuang. Dia lalu menunjukkan ponselnya kepada Nyonya Lu. Nyonya Lu juga terkejut saat melihat gambar di ponsel itu. Cicuxia dengan cepat memperkeruh suasana. Kupikir Su Xiaomei adalah gadis yang baik. Aku sangat menyukainya. Aku memintanya untuk menjagamu dan Yunxiang untukku, tapi dia mengkhianatimu. Dan Yunxiang di belakang kalian diam-diam bermain-main dengan pria lain. Bagaimana dia bisa begitu keterlaluan? Yunxiang mungkin dalam keadaan koma, tapi dia adalah pewaris sejati perusahaan Lu. Bagaimana dia bisa mengalami penghinaan seperti itu? Meskipun gambar itu agak ambigu, Nyonya Lu masih memiliki beberapa keraguan tentang Su Xiaomei. Mungkinkah ada kesalahpahaman? Cicuxia dengan cepat membalas, tidak mungkin ada kesalahpahaman. Temanku bilang dia melihat mereka berpelukan dengan mata kepalanya sendiri sebelum mengirimkannya kepadaku. Hati Nyonya Lu mencelos. Xiaoming, bagaimana kamu bisa melakukan ini?
Terlahir kembali setelah menikahi pria vegetatif koma selama 10 tahun, hanya untuk difitnah oleh cinta pertama suaminya. Dia dituduh berselingkuh dengan pria lain. Malam itu, Su Xiaomei pulang dengan gembira. Dia bahkan sengaja membawakan Nyonya Lu sup sarang burung kesukaannya. Tapi Qi Xiao datang dan tanpa sepatah kata pun menjatuhkan sup sarang burung itu ke lantai. Su Xiaoming, kau pandai berpura-pura. Kau berselingkuh dengan pria lain di luar. Apa kau pikir kau pantas untuk Yin Xiang? Mendengar dia mengatakan ini, Su Xiaoming tertegun. Kapan dia pernah berselingkuh? Tanpa memberinya kesempatan untuk bicara, Qi Chuxia menyodorkan ponselnya di depannya. Jangan coba menyangkalnya, aku punya bukti. Melihat foto di ponsel itu, Su Xiaoming langsung mengerti. Bukankah ini dari saat aku bertemu Lu Ruwei malam ini? Qi Chuxia ternyata menyuruh orang memotretku secara diam-diam. Dia sengaja mencoba menjebakku. Dia awalnya berpikir bahwa Qi Chuxia dan Lu Yunsheng adalah pasangan yang bernasib sial. Jadi dia tidak ingin menikahi Lu Yunsheng dan dia tidak akan membiarkan wanita lain mendekatinya. Sepertinya selera Lu Yunsheng tidak begitu bagus. Memikirkan ini, Su Xiaomei tersenyum sinis. Qi Chuxia bertanya dengan rasa bersalah. Apa yang kau tertawakan? Apa yang aku tertawakan? Aku menertawakan metode canggungmu, menertawakan kebutaan Lu Yunsheng. Qi Chuxia langsung panik. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Dia tidak bisa menahan rasa gugupnya. Kenapa si bodoh ini sama sekali tidak panik? Melihat kekurang ajarannya, Nyonya Lu tetap memilih untuk melindungi Qi Chuxia di belakangnya. Su Xiaomei, bagaimana bisa kau memarahi Chuxia Bu? Dia jelas-jelas mencoba memprovokasiku. Aku melakukan riset pasar sepanjang hari. Malam harinya, aku bertemu dengan mantan tunangan kakak tiriku. Melihatnya, hampir dipukuli sampai mati. Aku turun tangan untuk menghentikannya. Keluarganya datang dan membawanya pergi. Ada kamera pengawas di sepanjang toko dan jalan, Bu. Jika ibu tidak percaya, ibu bisa memeriksanya. Setelah menjelaskan, dia menoleh ke Qi Chuxia. Kenapa kau sengaja mengirim orang untuk mengikutiku? Dan kenapa kau hanya menunjukkan satu foto pada ibu membuatnya salah paham padaku? Aku bertanya padamu tadi malam, apakah kau masih mencintai Yunshang? Kalau begitu aku akan menyingkir. Tapi kau sendiri yang bilang, tidak mungkin di antara kalian berdua. Kau tidak ingin menikah dengannya saat dia tidak sadarkan diri. Dan kau tidak akan mengizinkan wanita lain merawatnya. Tidakkah kau pikir kau egois? Su Xiaoming berbicara dengan jelas. Picu Xiao terdiam. Sial, aku bertemu lawan yang sepadan. Dalam keputusasaannya dia menggunakan taktik biasanya. Tubuhnya lemas dan dia pingsan di lantai. Air mata mengalir di wajahnya. Andy, aku tidak. Aku bukan orang seperti itu. Aku hanya menyuruh seseorang mengikutinya. Karena aku khawatir pada Yin Xiang. Aku hanya ingin memastikan dia aman. Sekarang tolong percayalah padaku. Aku tidak punya niat buruk terhadap Yin Xiang. Kalau tidak, aku tidak akan menerima pisau untuknya. Bertahun-tahun yang lalu melihatnya seperti ini. Nyonya Lu, tenangkan Qixia. Jangan marah, Ani percaya padamu. Tidak ingin situasi memburuk, dia segera memisahkan keduanya. Xiaoming, kamu pasti lelah hari ini. Pergi dan istirahatlah. Su Xiaoming duduk di samping tempat tidur Lu Yunchang. Menghela napas panjang, Lu Yunchang. Seleramu benar-benar buruk. Kupikir dia sangat mencintaimu. Tidak ada orang lain yang mau menikahimu dan menjagamu. Tapi dia sengaja menjebakku dan mencoba mengusirku. Dia hanya menyakiti dirinya sendiri. Kali ini ibu sangat pintar. Bahkan jika dia menangis dan mengatakan itu semua demi kebaikanmu, ibu tidak akan sepenuhnya mempercayainya lagi. Saat malam tiba, Liu Yunsheng membuka matanya. Merasa bersalah, dia hanya melihat punggung Su Xiaomei. Dia marah padaku karena kejadian hari ini. Dia diam-diam bangkit dan menyelimutinya. Keesokan paginya, Su Xiaomei mengganti pakaiannya, siap untuk keluar dan melanjutkan riset pasarnya. Sebelum dia sempat membuka pintu, dia melihat Nyonya Lu dan pengurus rumah tangga Zhang berdiri di aula bersama sekelompok pengawal. Ibu, ada apa ini? Kamu akan kembali ke keluargamu hari ini, dan Yin Xiang tidak bisa menemanimu.
Aku sudah meminta pengurus rumah tangga Zhang untuk membawa beberapa pengawal bersamamu. Dengan begitu siapapun yang mencoba menindasmu akan menyesalinya. Hati Su Xiaomei bergetar. Ibu percaya padaku sekarang. Nyonya Lu kemudian melambai kepada kepala pelayan Zhang yang membawakan sebuah kotak. Di dalamnya ada berbagai perhiasan indah dan sebuah kartu hitam. Su Xiaomei yang belum pernah melihat uang sebanyak itu melebarkan matanya. Ini adalah perhiasan emas dan giok serta hadiah selamat datang sebesar 10 juta yuan. Meskipun pernikahanmu dengan keluarga Lu, kami terburu-buru, kamu akan memiliki semua yang dimiliki menantu perempuan lainnya. Xiaoming tersenyum bahagia. Keduanya mengesampingkan konflik kemarin. Nyonya Lu kemudian memimpin Su Xiaoming ke atas. Pergi simpan ini. Sesampainya di kamar dia ragu sejenak lalu berbicara. Aku minta maaf soal kemarin. Aku seharusnya tidak marah padamu sebelum mengetahui semua faktanya. Aku salah paham padamu. Aku minta maaf. Su Xiaomei bergegas maju dan memeluk Nyonya Liu. Ibu aku tidak menyalahkanmu. Di rumah keluarga Sue Sulingyan, bangun pagi. Si Jalang Su Xiaoming itu kembali. Setelah membuatku menderita begitu banyak, aku harus mencari cara untuk memberinya pelajaran. Hari ini terlahir kembali dan menikah dengan pria yang telah koma. Selama 10 tahun, dia masih belum aman dari ibu tirinya. Dan saudari tiri yang menyebabkan kematiannya di kehidupan lampau. Dia berencana menggunakan taktik yang sama seperti di kehidupan sebelumnya, mengambil foto-foto yang memalukan. Dia mengancam Su Xiaomei, tapi tidak hanya gagal, dia malah dipukuli habis-habisan oleh Su Xiaomei. Hari ini adalah kembalinya Su Xiaomei ke rumah keluarganya. Su Lingyan menyeringai aku sudah menyiapkan obat-obatannya. Setelah aku mengambil foto-foto tidak senonoh itu, dia akan berada di bawah belas kasihanku sekarang. Su Ling yang menyeringai, aku ingin tahu apakah dia sudah mendapatkan sesuatu yang bagus. Beberapa hari terakhir ini, mereka semua akan segera tiba di sini. Aku dengar Cicu Xia pindah ke rumah keluarga Lu beberapa hari yang lalu. Wanita tua itu sangat mencintainya. Dia pasti menganggap Su Xiaomei pengganggu. Tidak mungkin dia akan terus memperlakukannya dengan baik. Sudahlah, aku akan menyuruhnya mencuri apapun yang menarik perhatianku. Bahkan jika dia tertangkap, dia yang akan menanggung akibatnya. Saat itu juga pelayan mengumumkan kembalinya Su Xiaoming. Melihat Xiaoming masuk melalui pintu, masih dengan pakaian sederhananya, yang biasa Sui Lingyan hendak melontarkan komentar sarkastik, tapi sedetik kemudian dia tercengang. Mengapa kepala pelayan Jane juga ada di sini? Dan bukan hanya dia, bahkan ada 20 pengawal yang terlatih dengan baik. Kepala pelayan Jane menyapa mereka dengan sopan, Nyonya Lin 20 tempat parkir Anda sudah penuh. Ada 5 mobil lagi yang parkir. Sementara di pintu masuk tidak apa-apa. Ibu dan anak itu terkejut. Jadi keluarga Liu telah mengirim lebih dari 20 mobil mewah untuk mengantar Su Xiaomei kembali ke rumah keluarganya. Mereka ternyata sangat menghargai Su Xiaoming. Mereka memaksakan senyum di wajah mereka. Tentu saja tidak masalah. Su Lingyan menggertakkan giginya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin keluarga Luo begitu menghargai Su Xiaoming? Aku tidak menyangka dia membawa begitu banyak pengawal. Rencana foto itu harus dibatalkan. Tapi untungnya mereka punya rencana cadangan. Jadi Lin Yanlan memasang senyum palsu dan mulai menjilat Xiaoming. Dia mendekat dan menggenggam tangan Xiaoming. Ngomong-ngomong Xiaoming bibimu, ada sesuatu yang ingin disampaikan padamu. Kemarilah sebentar Sui Lingyan. Dengan cepat menimpali. Ya kakak, ibu sangat merindukanmu. Dia punya banyak hal untuk diceritakan padamu. Sui Xiaoming menatap mereka dengan dingin dan cepat menarik tangannya. Pengurus rumah tangga Zhang ingin mengikuti, tapi Xiaoming memberi isyarat agar dia tidak melakukannya. Dia bisa menanganinya sendiri. Begitu mereka masuk rumah, ekspresi ibu dan anak itu langsung berubah. Su Lingyan mengulurkan tangan untuk menampar Su Xiaoming. Su Xiaoming, kau sudah keterlaluan. Namun sebelum tangannya mendarat, Xiaoming mencengkeram pergelangan tangannya. Hal berikutnya yang terjadi adalah tamparan cepat di wajah Su Lingyan.
Su Lingyan menutupi wajahnya tak percaya. Su Xiaomei kau jalang, beraninya kau memukulku. Kau bisa memukulku, tapi aku tidak bisa membalasmu. Lin Yulun takut keributan yang lebih besar segera campur tangan. Su Xiaomei, sepertinya kau sudah punya sayap. Kau berani menentang kami sekarang, aku akan langsung ke intinya. Serahkan sahamnya, atau aku akan menghancurkan guci ibumu. Melihat guci di tangan Lin Yunlan, mata Su Xiaomei menjadi dingin. Semua kemarahan yang terpendam tumpah ruah. Tanpa ragu dia melayangkan tamparan lagi dan dengan kecepatan kilat menangkap guci yang terlepas dari genggaman Lin Yunlan. Ibu dan anak yang dimanjakan itu bukan tandingan Xiaomei yang sudah melakukan pekerjaan fisik sejak kecil. Tanpa pilihan lain, Su Lingyan meraih benda terdekat dan menyerang dari belakang. Namun Xiaoming dengan lincah menghindari pukulan itu dan melayangkan tendangan cepat ke Su Lingyan, membuatnya jatuh terhempas ke lantai. Suara gedebuk keras itu membuat pengurus rumah tangga Zhong terkejut, yang dengan cemas mendorong pintu terbuka untuk memeriksa situasi. Dia tidak menyangka melihat Xiaomei terlihat sangat tenang. Semua wanita Sue babak belur dan memar. Pengurus rumah tangga Jin dengan bijaksana menutup pintu di belakangnya. Su Fuxing juga bergegas mendekat. Ada apa ini? Pengurus rumah tangga Zhang menghalangi jalannya. Maaf Tuan Su, tapi Nyonya Lin memanggil nona muda kami ke dalam, katanya. Dia bilang tidak ada pria yang diizinkan masuk. Keluarga lu kalian sudah keterlaluan. Tolong minggir. Pengurus rumah tangga Zhang tetap tidak bergeming. Di luar panas, silakan istirahat Tuan Su. Dia kemudian memberi isyarat kepada 20 pengawal untuk dengan sopan mengundang Su Fuxing duduk. Tak lama kemudian Xiaoming muncul sambil memegang guci. Bu, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, tapi... Sebelum dia selesai bicara, ibu dan anak yang memar dan babak belur itu bergegas keluar. Suamiku tolong. Lin Yunlan berlutut di depan Su Fuxing menangis histeris. Ayah dia mencoba membunuh kami. Melihat putri dan istrinya tercinta dalam keadaan seperti itu, Su Fuxing sangat marah. Dasar wanita kejam, bagaimana bisa kau melakukan ini pada mereka? Mereka mencoba memukulku, dan mereka mencoba menghancurkan guci ibuku. Siapa yang kejam di sini? Guci apa? Su Fuxing akhirnya menyadari guci di tangan Xiaoming. Itu benar-benar guci mantan istrinya. Dia menatap Lin Yunlan dengan tidak percaya. Dia mencoba menghancurkan guci itu. Lin Yunlan dengan cepat menyangkalnya. Tidak, aku hanya melihat betapa Xiaoming merindukan ibunya, jadi aku membawanya keluar untuk menunjukkannya padanya. Jika kamu bahkan bisa mengatakan kebohongan terang-terangan seperti itu, maka kamu tidak hanya buta. Setelah pengurus rumah tangga Zhong selesai berbicara, dia meninggalkan rumah keluarga Su tanpa menoleh ke belakang, membawa kepala pelayan dan sekitar 20 pengawal bersamanya. Su Fuxing masih tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Aku merasa seperti tidak mengenalmu lagi. Lin Yanlan dengan cepat meminta maaf kepada suaminya. Ini semua salah paham. Tolong percayai aku. Melihat ibunya merendahkan diri seperti ini, Su Lingyan gemetar karena marah. Su Xiaoming, kau jalang, aku akan memastikan kau hancur. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan mengunggah postingan Weibo yang mengasihani diri sendiri. Aku seorang influencer besar dengan jutaan pengikut. Beraninya kau melawanku. Tak lama kemudian, dia menerima gelombang simpati dari warganet yang tidak tahu kebenarannya. Senyum muncul di wajah Su Lingyan. Su Xiaoming memukuli ibu tiri dan saudara tirinya pada hari dia kembali ke rumah keluarganya. Topik yang sedang tren ini cukup untuk menguburmu hidup-hidup. Sementara itu, Liu Yunsheng pergi ke perusahaannya dengan dalih mencari perawatan medis. Mengatakan dia tidak hanya mengambil guci, tetapi juga memukuli ibu dan anak perempuan yang kejam itu. Ya Tuan Muda. Nyonya Su baru kembali setelah menempatkan guci dengan aman. Dia bahkan tidak memberitahu Nyonya Lu tentang bahayanya. Hari ini, sepertinya dia tidak ingin Nyonya Lu khawatir. Lu Yuchen tidak bisa tidak membayangkan wajah tidur Sue Xiaomei.
Tatapannya melembut. Apakah Su Xiaomei menangis? Nyonya sangat kuat, Tuan. Dia tidak hanya. Kemudian notifikasi berita di tabletnya membuat bulu kuduk kepala pelayan Zhang merinding. Tuan muda ini buruk. Berita negatif tentang Nyonya telah muncul secara daring. Banyak penggemar sulingan menyerang Nyonya sekarang. Liu Yunsheng mengambil tablet itu, dahinya berkerut hampir tak terlihat. Bagaimana tim PR segera redam dan sebarkan aib sulingan secara daring. Siapapun yang berani menyentuh istriku mencari mati. Saat kepala pelayan Zhang hendak mulai bekerja, notifikasi baru menarik perhatiannya. Topik baru dengan cepat melesat ke puncak tren. Pelayan Zhong, dia buru-buru menyerahkan tablet itu kepada Liu Yinxiang. Tuan muda lihat, situasinya sudah berbalik. Setelah terlahir kembali dan menikahi pria yang koma selama 10 tahun, dia tidak hanya menghajar ibu tiri dan saudara tiri yang membunuhnya di kehidupan sebelumnya, tetapi juga benar-benar mempermalukan mantan pacarnya yang bajingan. Tepat ketika pelayan Zhang hendak membantu Su Xiaomei menghapus topik yang sedang tren, sebuah rekaman audio dengan cepat naik ke puncak daftar tren. Pelayan Zhong, dia buru-buru menyerahkan tablet itu kepada Liu Yunsheng. Tuan muda, situasinya sudah berbalik. Nyonya merilis rekaman ibu dan anak perempuan jahat itu secara daring. Orang-orang yang baru saja mengutuk Nyonya, sekarang mengutuk Suling-Yan. Dalam waktu sesingkat itu, Nyonya telah mendapatkan lebih dari 500.000 pengikut. Liu Yunsheng tersenyum tipis, hampir tak terlihat. Jadi Su Xiaoming sebenarnya punya otak juga. Liu Yunsheng kemudian memerintahkan Departemen PR untuk mendorong rekaman audio itu ke puncak daftar tren. Ya Tuan muda, setelah pelayan Zhang pergi, Liu Yunsheng masuk ke akun WeChat alternatifnya dan mengirim permintaan pertemanan kepada Su Xiaoming. Dia tidak menyangka akan ditolak. Si bodoh ini benar-benar menolakku. Di sisi lain, ponsel Su Xiaoming terus berdering. Dihadapkan dengan banyak permintaan pertemanan, Su Xiaoming bingung. Mengapa orang ini menambahkanku lagi? Karena penasaran, Su Xiaomei menerima permintaannya. Setelah menambahkannya, dia mengira pria itu adalah penggemar Suling-Yan. Jadi dia berinisiatif. Terus menambahkanku apa? Kau penasaran denganku? Lu Yingxing terkekeh mungkin sedikit. Baiklah, beri aku 500 yuan dan kau bisa mendengar rencana balas dendamku. Dia pikir itu hanya lelucon biasa. Tapi tak disangka pihak lain benar-benar mentransfer 5 juta yuan padanya. Su Xiaomei tertegun. 5 juta? Apa semua penggemar Suling-Yan sekaya ini? Ibuku selalu mengajariku untuk tidak bermain dengan orang idiot. Jadi, dia segera menghapusnya. Ini membuat Liu Yunsheng bingung. Kenapa dia memblokirku lagi? Sementara itu, Su Fuxin tiba-tiba menerima telepon dari rekan bisnis yang meminta untuk membatalkan kerja sama mereka. Su Fuxin bingung. Apa kau belum melihat beritanya? Bekerja sama denganmu. Setelah menutup telepon dan memeriksa topik yang sedang tren, wajah Su Fuxin berkerut marah. Dua orang ini, dua bocah sialan ini, dia kemudian mengetuk pintu Suling-Yan. Meskipun sudah larut malam, sama sekali tidak menyadari apa-apa. Suling-Yan mengira ayahnya datang untuk memujinya. Tetapi begitu dia membuka pintu, dia disambut dengan tamparan keras. Dasar bodoh, apa kau mencoba menghancurkanku? Tamparan demi tamparan menyusul Suling-Yang. Berhenti memukulku, hentikan. Lin Yanglan bergegas keluar untuk campur tangan. Suamiku, hentikan. Kau akan membunuh Yener. Apa yang terjadi? Su Fuxin sangat marah pada putrinya yang bodoh, hingga dia tidak bisa berkata-kata. Kau, kenapa kau mengunggah masalah keluarga kita secara online? Bahkan Lin Yunlan tidak bisa menjaga ketenangannya. Kau mengunggah masalah keluarga secara online? Suling-Yan kebingungan. Su Xiaomei terlalu sombong. Aku hanya ingin memberinya pelajaran untuk ayah. Memberinya pelajaran untukku. Jika itu benar-benar untukku, lalu dalam rekaman yang diunggah Su Xiaoming, bagaimana kau bisa mengatakan hal-hal sekejam itu? Apa Su Xiaoming benar-benar merekamnya? Suling-Yan langsung terdiam. Lin Yanlan juga benar-benar panik. Dia tahu betapa seriusnya situasi ini. Hal yang paling mendesak adalah menenangkan Su Fuxin.
Suamiku, dengarkan penjelasanku. Tapi Su Fuxing yang diliputi amarah tidak bisa mendengar apapun. Dia berbalik dan mulai memarahi Lin Yangmon. Su Lingyan mengangkat ponselnya dengan tangan gemetar. Citraku sebagai gadis baik-baik sudah hancur. Para netizen online yang tadinya membelaku, mereka semua sekarang berpihak pada Su Xiaomei. Dia dengan marah melempar ponselnya. Ini tidak nyata. Bukan aku yang seharusnya reputasinya hancur. Su Xiaoming, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu di sisi lain. Su Xiaoming merasa santai, bersiap mengunjungi restoran itu. Ibunya meninggalkannya karena dia tidak merencanakan sebelumnya. Dia bermaksud untuk tetap anonim dan memeriksa tempat itu terlebih dahulu. Namun tanpa diduga, dia berpapasan dengan tamu tak diundang begitu dia duduk. Su Xiaomei, ternyata benar kamu. Pecundang keris sepertimu berani-beraninya masuk restoran semahal ini. Apa kamu tahu berapa harga sekali makan di restoran Bright Moon Pearl? Cukup untukmu mengantar pesanan selama beberapa bulan. Wanita berambut pirang di samping pria itu bergelayut di lengannya. Lian Hao sayang, siapa dia? Itu gadis pengantar pesanan yang kusebutkan sebelumnya. Mantan pacarku, seorang gadis pengantar pesanan. Lian Hao sayang, kamu benar-benar pernah bersama sampah seperti ini. Si brengsek itu bertingkah seolah Su Xiaoming tak terlihat mulai mengejeknya saat itu. Dia hanya mempermainkannya karena dia tidak becus. Dia hanya bermain-main dengannya untuk bersenang-senang. Su Xiaoming menundukkan kepalanya. Dia bukan lagi Cinderella yang membiarkan orang lain membulinya tanpa sepatah kata pun. Dia menyiramkan secangkir air panas mendidih ke si brengsek dan wanita pirang itu. Si brengsek itu yang marah besar mengangkat tangannya hendak menamparnya. Namun Su Xiaoming dengan mudah menangkap tangannya dan membantingnya ke meja. Si brengsek itu hanya bisa berteriak tak berdaya. Manajer, panggil manajer kemari. Keributan itu menarik perhatian manajer restoran. Tidak jauh dari sana, dia bergegas mendekat. Ada apa ini? Cepat usir pecundang miskin yang kasar ini. Tapi ketika manajer melihat gadis di depannya, dia membeku. Itu Nona Su yang sudah lama tidak terlihat. Dia segera membungkuk hormat kepada Su Xiaomei. Kapan Anda tiba, Nona Su? Apa yang terjadi di sini? Si brengsek itu benar-benar tercengang. Apa Anda buta, manajer? Dia hanya gadis pengantar yang payah, dan Anda bersikap begitu sopan padanya. Tuan, Anda mungkin salah. Nona Su bukan gadis pengantar. Dia adalah pemilik Bright Moon Pearl. Apa mata si brengsek itu terbelalak saat ini? Su Xiaoming yang tadinya diam berbicara. Usir dia dan larang dia dari Bright Moon Pearl selamanya. Saat para penjaga keamanan menahan si brengsek itu, dia masih tidak bisa mempercayainya. Ini tidak mungkin, dia pembohong, dia hanya gadis pengantar yang payah. Bagaimana mungkin dia pemilik di sini? Wanita berambut pirang yang berdiri di belakangnya ketakutan. Bagaimana dengan Anda? Apa Anda juga perlu diusir? Tidak berani berbicara? Wanita berambut pirang itu diam-diam pergi. Manajer menghela napas lega. Maaf atas gangguannya. Nona Su, silakan datang ke ruang VIP. Tolong bawakan saya buku rekening restoran dari beberapa tahun terakhir ini. Setelah meninjau buku rekening, manajer bertanya kepada Nona Su, menurut Anda, apakah restoran ini perlu penyesuaian? Saya kira dia hanya berpura-pura. Tapi Su Xiaoming berbicara dengan wawasan yang luar biasa dan menawarkan banyak saran yang membangun. Melihatnya pergi, wajah manajer penuh kekaguman. Bos baru ini bagus, tidak seperti anak-anak orang kaya yang tidak berguna itu. Setelah Su Xiaomei meninggalkan restoran, dia tidak menyangka si brengsek itu masih menunggu di pintu. Su Xiaomei, kamu berbohong kan? Bagaimana mungkin kamu pemilik Bright Moon Pearl? Dengan pengawal yang bersembunyi di bayangan, berpikir si brengsek mungkin akan menyerang Su Xiaomei, segera siaga. Tapi Su Xiaomei dengan cepat menjatuhkan si brengsek itu. Kelompok pengawal kekar itu tertegun. Keterampilan nyonya muda luar biasa. Haruskah kita memberitahu tuan muda bahwa nyonya muda tidak membutuhkan pengawal? Si brengsek yang terkapar di tanah sangat marah tapi tidak berani bicara.
Su Xiaoming, tunggu saja. Jika kau berani menggangguku seperti lalat, lagi aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu. Setelah sandiwara itu berakhir, Su Xiaomei kembali ke rumah keluarga Lu. Dia menemukan bahwa banyak kerabat telah berkumpul di sana. Menerobos kerumunan, dia benar-benar tertegun. Suaminya yang telah koma selama 2 tahun sudah sadar.